Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Pada hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan materi kita mengenai al-muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Dan ini adalah materi lanjutan kita dalam buku Tajujuman karangan Syekh Dr. Arif Anwar hafizahullah ta'ala. Di mana sebelum kita sudah membahas mengenai maki dan madani, apa tanda-tanda ciri-ciri maki, tanda-tanda atau ciri-ciri madani. Kemudian apa manfaat dari belajar maki dan madani. Dan sekarang insya Allah kita akan mempelajari tentang muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Muhkam, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah al-itqan. Al-mutqan atau al-itqan maksudnya adalah tegas. Kemudian di antara maknanya yang lain adalah bahwa muhkam di sini adalah hanya memiliki satu makna, artinya tidak memiliki kemungkinan makna yang lain. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan muhkam dalam Al-Quran. Artinya setiap ayat-ayat yang tidak mungkin memiliki makna selain satu makna, maka itu adalah muhkam. Artinya ada dalam Al-Quran itu beberapa ayat yang makna itu bisa lebih dari satu. Nah, jadi ayat ini bukan muhkam kalau yang memiliki makna lebih dari satu. Tapi kalau ayat yang memiliki makna memiliki hanya satu makna, inilah yang dinamakan dengan muhkam. Kemudian mutasyabih maknanya adalah memiliki kemiripan atau kesamaan, sehingga mutasyabih dalam Al-Quran ini adalah yang belum jelas apa maknanya sebenarnya. Nah, nanti insya Allah kita jelaskan apa yang dimaksud muhkam dan mutasyabih di sini. Tentunya Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran bahwa dalam Al-Quran itu ada namanya mutasyabih. Artinya tidak semuanya muhkam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu kitab yang mutasyabih. Artinya dalam kitab ini ada yang mutasyabih, artinya ada yang belum terlalu jelas maknanya. Fal muhkam minal Qur'ani idza wusifa bihil Qur'an fa ma'nahu ma taqaddam minal jawri wal itqan. Jadi muhkam ini juga sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Allah mengatakan kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Di antara dalil yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkam, yaitu kitabun uhkimat ayatuh, kitab Al-Quran yang ayat-ayatnya itu adalah muhkam, jelas, tegas gitu. Namun yang dimaksud dalam bab ini adalah bukan yang didefinisikan sebelumnya, yaitu definisi yang mengatakan bahwa muhkam itu adalah al-itqan. Namun muhkam di sini adalah ma'urifa al-muradu minhu, yang diketahui maknanya, wala yahtaju ila bayanin wa idahin, dan tidak butuh untuk dijelaskan dan penjelasan, wala yahtamilu ma'ani ukhra,
Wahiyya hududuhu wa faraiduhu wa halaluhu wa haramuhu. Jadi muhkam di sini adalah ayat-ayat yang membicarakan tentang sesuatu yang sangat jelas dan tidak memiliki kemungkinan penafsiran yang lain, seperti misalnya tentang halal dan haram, tentang had, misalnya hukum mencuri, hukum berzina. Di situ tegas, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jallah, 100 kali cambuk hukum berzina. Artinya apa? Ini tidak boleh ditafsirkan, tidak boleh ditakwilkan, tidak boleh diubah maknanya, misalnya dari 100 menjadi 90, menjadi 80, atau menjadi 150 gitu. Jadi harus karena ayat ini adalah tegas mengatakan 100, maka tidak boleh diubah dari 100. Kemudian yang dimaksud mansyukh mutasyabih di sini adalah yaitu al-mansukhu minal Qur'ani wal ayat bil ahrufil muqatta'ah. Yang ditulis dalam Al-Qur'an yaitu berupa ayat berupa huruf-huruf yang terputus. Misalnya alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, yasin, kemudian qaf, kemudian hamim. Nah, ini adalah huruf-huruf muqatta'ah, dan ini adalah salah satu contoh dari mutasyabih. Nah, apa yang dimaksud dengan alif lam mim? Apa yang dimaksud dengan alif lam ra? Apa yang dimaksud dengan alif lam mim ra? Apa yang dimaksud dengan qaf dan yasin dan seterusnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, inilah dinamakan beberapa ayat dalam Al-Quran itu mutasyabih, artinya maknanya tidak diketahui. Nah. Kemudian yang paling penting dalam masalah muhkam dan mutasyabih ini adalah kita mengimani semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Artinya, tugas kita itu ketika mendapati ayat-ayat yang mutasyabih ini, yang kita tidak tahu apa maknanya, tidak dijelaskan oleh Nabi SAW apa maksudnya, maka tugas kita adalah mengimaninya. Nah, kenapa? Karena ada beberapa kelompok ini bakal terjerumus, karena mereka terlalu tinggi penasarannya, karena mereka terlalu gatal untuk mengetahuinya, sehingga mereka itu terjerumus kepada hal-hal yang di luar dari ajaran Nabi SAW. Padahal Nabi tidak memberitahu, tidak menyampaikan apa yang dimaksud dengan huruf-huruf muqatta'ah tadi. Akhirnya, misalnya ada kelompok yang mengklaim makna alif lam mim adalah, alif itu adalah Allah, kemudian lam itu adalah malaikat, mim itu adalah Muhammad. Nah, ini adalah pernyataan yang perlu diminta pertanggungjawaban, karena dari mana dia mendapatkan pernyataan ini sementara Nabi tidak mengatakannya. Nah, ini yang perlu kita berhati-hati di sini. Yang paling penting bagi kita adalah semuanya kita imani. Yang penting itu dari Al-Quran, dalam Al-Quran dicantumkan dalam Al-Quran, kemudian tugas kita adalah mengimani. Sementara ada kelompok, wa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Adapun orang-orang yang hatinya ada penyakit, maka dia akan mengikuti, artinya mengikuti hawa nafsunya. Jadi mencari-cari apa makna dari ayat-ayat mutasyabih ini, ayat-ayat yang belum jelas ini, sehingga dia mencari-cari. Akhirnya dia dengan akalnya dia mencoba untuk menafsirkannya, mencoba untuk mentakwilkannya. Padahal itu tidak ada landasannya sama sekali dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, al-muhkamatu nasikhuhu wa halaluhu wa haramuhu wa hududuhu wa faraiduhu. Muhkamat, ayat-ayat muhkamat ini adalah ayat-ayat yang menjadi nasikh, menjadi penghapus untuk ayat-ayat yang mansukh, ayat mutasyabih.
Misalnya ayat-ayat yang mansukh itu termasuk kategori ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, ayat-ayat muhkamat ini adalah ayat-ayat yang menghapus hukum-hukum yang yang mansukh tadi. Kemudian beliau mengatakan wa halaluhu wa haramuhu wa hududuhu wa faraiduhu wa ma yu'minu bihi wa yu'malu bihi. Jadi ayat-ayat muhkam itu adalah mengenai halal dan haram, mengenai had-had, hukuman had seperti hukum zina, hukum mencuri, kemudian tentang faraid, angka-angka apa namanya, angka-angka warisan, misalnya seorang suami dapat berapa kalau dia tidak punya anak, seorang istri dapat berapa kalau dia tidak punya anak, itu kan jelas. Kalau suami dapat setengah, kalau istri dapat seperempat, kalau punya anak suami dapat seperempat, istrinya dapat seperdelapan. Nah, itu angka-angka itu jelas. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan wa may yu'minu bihi wa yu'malu bihi, dan apa yang diimani dan diamalkan, yaitu adalah inilah yang termasuk ayat-ayat muhkam ini. Wal mutasyabihatu mansukhuhu. Adapun mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang sudah dimansukh, sudah dihapus hukum-hukumnya. Wa muqaddamahu muakhkharahu wa amsaluhu aqsamuhu. Wa ma yu'minu bihi wa la yu'malu bihi. Adapun ayat mutasyabih bedanya dengan ayat muhkam adalah ayat muhkam ayatnya diimani dan diamalkan. Sementara ayat mutasyabih diimani saja tapi tidak diamalkan. Seperti misalnya tentang ayat-ayat masa iddah, itu ada yang mansukh, ada yang nasikh. Nah, yang mansukh itu adalah mutasyabihnya. Itu kita imani turun dari Allah, tapi hukum kita tidak mengamalkannya. Seperti itu. Kemudian satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Huwa alladhi anzala 'alaikal kitab ila qawlihi ulul albab." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzi sammallahu fahdaruhum." Jadi kata Nabi kepada Aisyah, apabila kamu melihat fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih ini, artinya mencari-cari apa makna sebenarnya ayat-ayat mutasyabih ini, maka mereka itulah yang disebutkan oleh Allah, artinya sudah ditandai oleh Allah, maka fahdaruhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka, hindarilah mereka. Oleh karena itu Hasan berkata, humul khawarij. Siapa yang dihindari ini? Yaitu adalah orang khawarij. Kemudian Qatadah mengatakan, in lam yakunul haruriyah was-sabaiyah fala adri manhum. Ya, jadi kalau bukan orang haruriyah, haruriyah ini adalah satu tempat. Haruri adalah, Harura ini adalah nama tempat di mana jadi markasnya orang khawarij. Jadi khawarij itu dinamakan juga haruriyah. Was-sabaiyah. Sabaiyah adalah disebutkan kepada Abdullah bin Saba, itu cikal bakal dari orang Syiah. Nah, jadi ketika orang yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW ini tadi, fahdaruhum, hindarilah mereka, menjauhlah dari mereka, kemudian ditafsirkan oleh Hasan, yaitu mereka ini adalah khawarij yang suka mencari-cari ayat-ayat mutasyabih, kemudian mereka tafsirkan dengan semaunya mereka. Kemudian Qatadah mengatakan, ya kalau enggak khawarij sama sabaiyah atau orang Syiah, siapa lagi gitu. Jadi Qatadah menafsirkan yang suka mencari-cari makna ayat dari mutasyabih ini adalah orang khawarij dan orang Syiah. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Nah, mereka itu selalu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Humul khawarij, mereka itu adalah orang-orang khawarij. Kemudian
setelah kita membahas mengenai al-muhkam dan mutasyabih dan bagaimana kita menyikapi dari ayat al-muhkam dan mutasyabih ini, kemudian sekarang kita akan mempelajari pembahasan berikutnya mengenai an-nasikh wal mansukh. Nasikh, an-naskh itu memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah al-izalah, yaitu menghilangkan. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, فَيَنْسَخُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ. Kemudian Allah itu menghilangkan apa yang dilemparkan oleh syaitan, diucapkan oleh syaitan, kemudian Allah menggantinya dengan ayat-ayatnya. Kemudian di antara makna naskh adalah an-naqal, memindahkan. Sebagaimana Allah mengatakan, inna kunna nastamsikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami mencatat apa yang kalian lakukan. Kemudian di antara makna naskh adalah mengganti, tabdil. Sebagaimana Allah mengatakan, wa idza baddalna ayatan makana ayah. Apabila kami mengganti ayat dari satu tempat ayat yang lain. Kemudian di antara makna nasakh adalah at-tahwil, mengubah. Yaitu misalnya tanasakhal mawaris. Mawaris berpindah atau berubah dari satu orang ke yang lainnya. Namun yang dimaksud dengan nasakh di sini adalah izalatul hukmi ila hukmin akhar atau ila adam wa sayati tafsil. Jadi yang dimaksud dengan nasakh di sini, pembahasan kita ini adalah menghilangkan satu hukum. Menghilangkan satu hukum yang terdapat dalam satu dalil atau ayat dengan hukum yang baru. Nah, itulah yang dimaksud dengan nasakh di sini. Dan para ulama sendiri sepakat bahwa ini memang ada. Nasakh ini ada dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran, وَمَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. Tidaklah kami mengganti atau menghapus satu ayat atau meninggalkannya, menghilangkannya, kecuali kami mengganti dengan yang lebih baik daripada ayat yang kami hapus tersebut, atau dengan yang sama. Artinya tidak lebih baik, tapi sama dengan ayat sebelumnya, posisinya. Nah, ini adalah satu ayat yang tegas yang menunjukkan bahwa ada istilah nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Memang dalam masalah ini ada beberapa hikmah. Kenapa harus ada istilah nasikh dan mansukh? Tentunya ada hikmah-hikmah. Di antaranya adalah untuk meringankan. Insya Allah kita akan jelaskan satu persatu beberapa pembagiannya dan contoh-contohnya sehingga kita mengetahui apa hikmahnya. Jenis-jenis nasikh dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, naskhut tilawah wal hukmi ma'an. Jadi menghilangkan atau menghapus bacaannya dan hukumnya sekaligus. Contohnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana fi ma unzila minal Qur'ani 10 rada'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi 5 ma'lumatin fatufiya Rasulullah SAW wa hunna fi ma yuqra'u minal Qur'an." Jadi di antara contohnya adalah kata Aisyah, jadi sebelumnya itu turun dari di antara ayat Al-Quran ada namanya mengenai ayat radha'ah, yaitu 10 kali radha'ah atau 10 kali susui itu akan menjadi mahram. Misalnya maksudnya di sini adalah seorang anak bayi yang baru lahir misalnya disusui oleh wanita yang lain yang bukan ibunya sebanyak 10 kali susu, maka itu akan menjadi ibu susunya, artinya menjadi mahram, nggak boleh dinikahinya ketika dia dewasa, nggak boleh nikah dengan anak ibu susunya, nggak boleh nikah dengan saudari ibu susu tersebut. Artinya hukumnya adalah hukum mahram. Kemudian
ayat yang ini dihapus hukumnya menjadi 5 kali. Summa nusikhna, 10 yang awalnya adalah 10 kali kemudian menjadi 5 kali. Bi khamsi ma'lumat, dengan 5 kali. Artinya seorang anak bayi itu akan menjadi anak susu, anak persusuan apabila dia disusui oleh orang lain, wanita yang lain bukan ibunya, sebanyak 5 kali susu. Maka dia akan secara otomatis menjadi mahramnya. Yang sebelumnya hukumnya ada harus 10 kali dan sekarang cuma 5 kali. Ini ada ayatnya sebelumnya. Namun ayatnya dihapus dan hukum yang 10 kali tadi juga dihapus. Nah, ini adalah ayatnya dihapus, hukumnya juga dihapus. Yang 10 kali, tapi yang 5 kali tetap. Kemudian jenis yang kedua adalah nasul hukmi ma'a baqa'i tilawah, yaitu menghapus hukumnya tapi ayatnya tetap ada, bacaannya tetap ada. Contohnya adalah mengenai masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Ini adalah ayat di mana sebelumnya menjelaskan bahwa masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu selama setahun. Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri-istri mereka wasiyatan li azwajihim, maka sebagai wasiat untuk istri mereka, mata'an ilal hauli, masa matanya, masa iddahnya itu adalah selama setahun. Nah, selama setahun ini dihapus dengan ayat yang lain, yaitu walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri-istri mereka, maka masa menunggu mereka, masa-masa menunggu istri mereka, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi sebelumnya hukumnya adalah masa iddahnya setahun, kemudian diganti menjadi 4 bulan 10 hari. Nah, ini adalah contoh dari hukumnya hilang, dihapus, tapi ayatnya masih tetap ada dalam Al-Quran, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 140. Ayat 140. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Dan ayat ini masih tetap ada dalam Al-Quran. Artinya masih ada, masih utuh, masih dibaca, masih berpahala membacanya. Tapi hukumnya tidak berlaku lagi. Kemudian jenis yang ketiga adalah naskhut tilawah ma'a baqa'il hukmi. Menghapus bacaannya tapi hukumnya tetap ada. Ini lawan dari yang kedua tadi. Ayatnya sudah tidak ada, tapi hukumnya tetap berlaku. Contohnya adalah asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Jadi orang tua, maksud di sini orang tua laki-laki dan orang tua perempuan di sini adalah orang yang sudah menikah. Apabila berzina, maka rajamlah mereka berdua. Nakalam minallah, dan sebagai balasan dari Allah, sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha bijaksana dan maha mulia dan maha bijaksana. Nah, ayat ini dihapus, nggak ada lagi dalam Al-Quran sekarang. Namun, Nabi SAW masih memberlakukan hukumnya. Artinya, apabila terjadi kasus seperti ini, ada orang yang sudah nikah, kemudian dia berzina, maka dia tetap dirajam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika dia masih hidup, dan juga para sahabat radhiyallahu anhum juga melakukannya. Kemudian nasakh dan mansukh ini ada terbagi 3 ditinjau dari sisi penggantinya. Ada namanya kalau penggantinya itu lebih ringan. Contohnya adalah
Wa in yakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'ataini wa in yakum minkum mi'atu yaghlibu alfam minal ladina kafaru. Nah, ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa sebelumnya ketika kaum muslimin berperang itu mereka harus kuat melawan sebanyak 10 orang. Artinya 1:10. Jadi ada misalnya 20 orang yang sabar dari kaum mukminin, dia harus siap menghadapi 200 dari orang-orang kafir. Artinya perbandingan adalah 1:10. Jadi orang-orang beriman sebelumnya itu harus kuat melawan 10 orang kafir. Kemudian ini adalah hukum jihad di awal sekali ketika jihad diwajibkan. Namun setelah itu Allah hapus kewajiban ini, yaitu untuk menghadapi 10 orang kafir. Menjadi Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Fa iyyakum minkum mi'atun sabirati yaghlibu mi'ataini. Dan sekarang Allah meringankan bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, wa 'alima anna fikum dha'fa, dan Allah mengetahui bahwa kalian itu lemah. Fa iyyakum minkum mi'atun sabirati yaghlibu mi'ataini. Apabila kalian memiliki pasukan sebanyak 100 orang yang sabar, maka itu akan mengalahkan 200 orang. Artinya kewajiban menghadapi musuh itu bandingannya sudah berkurang, jadinya 1:2. Sebelumnya 1:10 kewajibannya, dan sekarang 1:2, artinya lebih ringan. Jadi penggantinya lebih ringan. Dan di antara contoh yang lain adalah seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebelumnya setahun. Ini kan lebih berat masa menunggunya selama setahun. Nggak boleh nikah. Kemudian diganti Allah hukumnya menjadi 4 bulan 10 hari. Kemudian ada penggantinya itu yang lebih berat. Tadi pengganti yang lebih ringan, sekarang dengan nasakh itu dengan pengganti yang lebih berat. Dan ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam hukuman orang yang berzina, wanita-wanita yang berzina, itu sebelumnya hanya dikurung atau hanya ditahan di rumah mereka, artinya nggak boleh keluar rumah sampai mereka meninggal. Jadi hukumannya seperti itu aja. Nah, namun setelah itu diganti dengan dicambuk. Nah, ayatnya adalah ayat yang mengenai hukuman wanita yang berzina itu dikurung di dalam rumah sampai mereka meninggal. Itu nggak diapa-apain, nggak dihukum sebenarnya, cuman dikurung aja. Ayatnya adalah wallati ya'tinal fahishata min nisaikum, dan orang-orang wanita-wanita yang melakukan fahisyah, artinya kekejian, berzina, wanita di antara kalian, wanita-wanita kalian, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka berikanlah persaksian sebanyak 4 orang. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti. Apabila ada saksinya sebanyak 4 orang, maka tahanlah mereka di rumah-rumah mereka. Hatta yatawaffahunnal maut, sampai mereka meninggal dunia. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah memberikan solusi yang lain. Ini adalah hukuman wanita yang berzina sebelumnya. Jadi dia cuma dikurung di rumah, nggak diapa-apain gitu. Namun hukuman ini diganti Allah dengan yang lebih berat, yaitu Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambulah mereka itu sebanyak 100 kali cambukan. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan Nabi bahwa orang yang berzina itu
diasingkan selama 1 tahun. Ya, selain dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan. Artinya ada hukuman tambahan lagi. Diasingkan selama setahun. Artinya hukuman ini lebih berat daripada hukuman sebelumnya. Kalau sebelumnya hukuman wanita orang berzina itu cuma ditahan di rumah, artinya nggak boleh keluar rumah. Cuman itu aja. Tapi setelah dihapus hukum ini, kemudian diganti dengan lebih berat, yaitu dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan, dikeluarkan dari daerahnya selama satu tahun. Kemudian ada penggantinya itu sama saja, tidak berat, tidak ringan. Seperti misalnya pengganti mengenai pergantian arah kiblat. Dari yang awalnya adalah Baitul Maqdis di Palestina menjadi Ka'bah yang ada di Makkah. Sebagaimana Allah mengatakan, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka palingkanlah wajahmu ke tengah Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Jadi artinya di sini tidak ada istilahnya ringan dan beratnya, tidak ada berbentuk mengenai ini terlalu berat, ini terlalu ringan. Jadi sama aja gitu. Kemudian yang keempat adalah ada namanya an-nasakh ila ghairi badal. Tentunya ini adalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai ini, apakah ada yang dihapus, hukum yang dihapus dalam Al-Quran itu, tapi penggantinya nggak ada. Nah, menurut sebagian ulama ada, yaitu mengenai wajibnya memberikan sedekah, memberikan zakat sebelum melakukan pembicaraan rahasia dengan Nabi SAW atau munajat. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin bernajak, maksudnya di sini adalah melakukan pembicaraan rahasia khusus dengan Nabi, faqaddimu, maka berikan dulu terlebih dahulu sedekah atau zakat. Kemudian ayat ini diganti dengan ayat berikutnya, yaitu a'ashfaqtum hukum ayat ini maksudnya. Ya, hukum kewajiban memberi zakat itu diganti dengan a'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa id lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus salata wa atuz zakah. Apakah kalian merasa berat untuk memberikan sedekah atau zakat sebelum kalian melakukan pembicaraan rahasia dengan Nabi? Fa id lam taf'alu, apabila kalian tidak melakukan, ya kalian bertobat kepada Allah. Nah, jadi tidak ada penggantinya kecuali hanya taubat saja. Ini adalah menurut pendapat pendapat jumhur ulama. Namun sebagian ulama ini bukan termasuk salah satu contoh dari nasakh dan mansukh. Kemudian apa hikmah dari mempelajari nasakh ini? Di antaranya adalah apa hikmah dari adanya nasakh ini? Di antaranya adalah mura'atu masalihil ibad, yaitu untuk memperhatikan kebaikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya banyak contoh-contoh dari nasakh ini lebih meringankan. Seperti misal masa iddah dari setahun menjadi 4 bulan 10 hari. Ini kan meringankan. Jadi untuk memperhatikan kebaikan dan kemaslahatan setiap hamba. Kemudian yang kedua, al-ibtila wal imtihan, yaitu sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga adalah at-taslimul mutlaq. Nah, ini adalah yang paling penting. Menerima dengan totalitas. Artinya, apapun yang dikatakan Allah, mau Allah ganti hukumnya, mau Allah ubah hukumnya. Ya, tugas kita sebagai seorang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah adalah itu menerima. Nah, dari sini akan beda respon antara orang benar-benar beriman dengan tidak.
Kalau orang beriman, maka dia akan menerima dengan lapang dada apapun yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun hukumnya diberlakukan oleh Allah, dia akan menerima dengan lapang dada. Tapi kalau imannya lemah, maka justru dia akan memberontak. Kenapa seperti itu. Ya, termasuk orang-orang munafik, mereka itu selalu protes, nggak terima dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, termasuk perubahan arah kiblat. Nah, sehingga mereka mengatakan sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim. Termasuk orang Yahudi juga mencela ketika kiblat berubah, apa yang membuat mereka itu mengubah kiblatnya, mengubah kiblat mereka gitu. Nah, ini adalah bukti bahwa kalau sahabat Nabi dan sahabat itu mereka menerima secara total gitu apapun keputusan Allah. Tapi kalau orang justru yang tidak beriman seperti orang Yahudi, mereka justru protes. Kenapa harus diubah-ubah arah kiblatnya gitu. Kemudian di antara hikmahnya adalah untuk menjadikan syariat ini lebih tinggi lagi martabatnya, untuk sempurna. Yang sebelumnya misalnya lebih rendah, kemudian ditingkatkan lagi syariat ini. Kemudian iradatul khair lil ummah. Tentunya demi kebaikan umat. Yang pertama misalnya dari yang lebih ringan, kemudian misalnya jadi lebih berat, ini adalah bentuk-bentuk dari ada kebaikan di dalamnya. Tentunya kalau misalnya dia ringan, misalnya dia dari awalnya berat menjadi ringan, tentunya adalah kasih sayang dari Allah. Tapi kalau misalnya pergantiannya, nasakh yang dinasakh itu adalah lebih ringan, kemudian pengganti lebih berat, tentunya adalah justru Allah menginginkan kita itu lebih banyak lagi mendapatkan pahala. Artinya semakin berat amalan itu, maka semakin banyak pahalanya. Sebagaimana yang di dalam hadis Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu itu berdasarkan tingkat kecapeanmu, tingkat keletihanmu. Artinya pahala itu akan dinilai berdasarkan pengorbanan gitu. Jadi tidak sama, pahala setiap orang itu tidak sama. Jadi ada yang dia santai-santai aja mendapatkan pahala, ada yang berusaha lebih berat. Misalnya ada orang sholat ke masjid, satu misalnya naik motor, satu berjalan, misalnya berjalan berkilo-kilo. Nah ini kan beda pahala antara orang naik motor dengan berjalan tadi. Itu tentunya orang yang lebih berat perjuangannya, maka dia akan lebih banyak mendapatkan pahala. Di dalam Al-Quran itu sendiri ada banyak ayat-ayat yang mansukh, ayat yang dihapus hukumnya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi mengenai tentang masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian ada lagi misalnya kewajiban berwasiat, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut, diwajibkan bagi kalian berwasiat apabila ajal sudah mendekat. Dan ini dihapus hukumnya, kewajiban berwasiat itu dihapus oleh Nabi, bagaimana Nabi mengatakan la wasiyata liwarisin, tidak wajib berwasiat bagi seorang waris. Kemudian sebelumnya orang-orang berpuasa pada bulan Ramadan itu malamnya pun nggak boleh menggauli istrinya, nggak boleh. Namun hukum ini dihapus dengan tentunya ada ceritanya, yaitu dilakukan oleh Umar. Umar itu nggak kuat, akhirnya dia melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, sehingga dia ngadu ke Nabi. Kemudian Nabi kaget, kenapa kamu lakukan? Alhamdulillah turun ayat uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari
malam Ramadan itu melakukan hubungan suami istri di malam bulan Ramadan kepada istri kalian. Nah, ini adalah beberapa ayat yang dimansuh oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya di dalam Al-Qur'an. Kemudian manfaat dari nasikh dan mansukh ini yang pertama adalah perlu diketahui bahwa di dalam Al-Qur'an setiap yang menghapus itu posisinya di akhir. Posisinya di akhir. Misalnya yang dihapus adalah ayat pertama, yang menghapus adalah ayat kedua atau ketiga. Kecuali dua ayat. Yaitu seperti ayat masa wafat, masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu posisinya terbalik. Yang selama setahun yang dihapus itu justru letaknya di akhir, artinya pada ayat 140. Sementara yang menghapus itu ayat 134. Nah, kemudian juga la yahillu lakan nisa. Ini juga posisinya terbalik. Saat yang dihapus ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yahillu lakan nisa, tidak halal bagimu wanita-wanita. Ini ayatnya pada ayat ke-52. Kemudian dihapus dengan ayat 50 dalam surat yang sama. Nah, ini adalah beberapa pelajaran penting mengenai nasikh dan mansukh. Kemudian adapun mengenai nasikh dan mansukh ini, pembelajaran ini adalah ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, apakah benar adanya kenapa kita harus mempelajari ini? Yang pertama, karena naqlun sharih minan Nabi SAW. Karena ini ada dalilnya yang tegas mengenai nasikh dan mansukh. Artinya masalah ini tidak sembarangan gitu. Benar adanya. Artinya untuk menetapkan ayat ini dihapus hukumnya, ayat ini tidak. Ini sudah ditetapkan oleh Nabi SAW. Kemudian bagaimana kita mengetahuinya bahwa ini nasikh dan mansukh? Tentunya dengan cara mana yang lebih dahulu turun, kemudian mana yang terakhir turun. Kemudian yang terakhir adalah subutul ijma', dan ini adalah ijma' para ulama. Artinya jika ada orang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak mungkin ada yang dinasakh, tidak mungkin ada yang terhapus hukumnya. Nah, ini adalah pendapat yang keliru, karena ulama dari dulu sampai sekarang itu sepakat bahwa nasakh ini memang ada dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim. Oke. Alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari mengenai ahkam, muhkam dan mutasyabih, kemudian nasikh dan mansukh. Dan insyaallah kita lanjutkan materi kita pada pertemuan berikutnya mengenai al-am dan khas, mana ayat umum dan mana yang khusus, sehingga kita mengetahui ada ayat-ayat umum dan khusus, sehingga kita tidak terjebak mengumumkan setiap ayat, artinya memberlakukan setiap ayat pada siapapun. Ya. Oke. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel